Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Lestari, NIM 190600020. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas bab 3 untuk mata kuliah metodologi penelitian. Pada bab ini akan dibahas yaitu metode dari penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif, di mana penelitian deskriptif itu adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Dan penelitian kuantitatif adalah merupakan penelitian yang murni kuantitatif karena semua prinsip dan kaidah-kaidah penelitian kuantitatif dapat diterapkan pada metode ini. Dan penelitian kuantitatif merupakan penelitian laboratorium walaupun bisa juga dilakukan di luar laboratorium. Tetapi pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium, terutama dalam mengontrolkan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat validation atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel yang lain, dan variabel yang memberi pengaruh dikelompokkannya sebagai variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel terikat, dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan, dan ada beberapa variasi penelitian kuantitatif yaitu eksperimen murni, eksperimen kuasi, dan eksperimen lemah dan subjek tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses analisis suatu objek penelitian dengan cara perhitungan hubungan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kota Padang. Nah, yang kedua yaitu lokasi atau objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang, dan pemilihan Kota Padang ini didasarkan pada perimbangan bahwa Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Barat. Dengan perimbangan tersebut, maka penulis tertarik meneliti mengenai kemiskinan di Kota Padang dengan variabel pendukung yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan jumlah penduduk. Yang ketiga yaitu definisi operasional variabel. Variabel penelitian merupakan konstruk atau konsep yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Setelah menspesifikasi variabel penelitian, maka akan dilakukan pendefinisian secara operasional. Hal ini bertujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan, sehingga memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang terjadi di Kota Padang. Kemiskinan atau dilambangkan dengan Y dalam penelitian ini yaitu kemiskinan berarti sejumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang telah ditetapkan oleh suatu badan atau orang tertentu, dan perhitungan yang dilakukan oleh badan atau organisasi tersebut digunakan sebagai standar perhitungan yang dilakukan oleh badan atau organisasi tersebut dan digunakan sebagai standar perhitungan untuk menentukan jumlah kemiskinan yang ada di suatu daerah. Atau singkatnya, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, di mana garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah presentasi penduduk miskin pada tahun 2015 hingga tahun 2020 dalam satuan persen. Yang kedua, itu kita akan membahas variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi atau dilambangkan dalam penelitian itu adalah X1, di mana pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan output atau pertambahan pendapatan daerah agregatif dalam kurun waktu berdasarkan sektor produksi di atas harga konstan pada tahun 2015. Dan data pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2015 hingga tahun 2020.
Yang kedua, pengangguran, dilambangkan dengan X2. Pengangguran berarti seseorang digolongkan dalam angkatan kerja secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu dan tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Dan data yang digunakan untuk melihat pengangguran adalah pengangguran Kota Padang tahun 2015 hingga tahun 2020. Yang ketiga, jumlah penduduk atau X3, di mana pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan, serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Data yang digunakan dalam jumlah penduduk Kota Padang adalah tahun 2015 hingga tahun 2020. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data. Dan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Padang, di mana data yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan jumlah penduduk, serta kemiskinan di Kota Padang tahun 2015 hingga tahun 2020. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yaitu adalah teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen tertulis yang berupa arsip, buku-buku tertentu, pendapat, teori, dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian, serta di mana kita juga akan mengisi dengan formulir yang diisi oleh responden. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu menggunakan teknik regresi linear berganda. Teknik analisis data menggunakan metode ekonometrika yaitu regresi linear berganda, di mana Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah B3, X3 ditambah E, di mana Y itu adalah variabel dependen yaitu kemiskinan, A adalah konstanta atau bilangan tetap, sedangkan B1, B2, dan beta 3 adalah koefisien regresi variabel independen. E adalah error atau residual. Nah, X1 dan X3 itu adalah variabel independen seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana X1 itu adalah pertumbuhan ekonomi, yang X2 adalah pengangguran, dan yang X3 adalah jumlah penduduk. Selanjutnya selanjutnya yaitu menggunakan uji asumsi klasik. Sebelum melakukan analisis data, maka data diuji dengan asumsi klasik, di mana jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik parametrik. Sebaliknya, asumsi klasik terpenuhi apabila digunakannya statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik. Dan model regresi tersebut harus terbebas dari multikolinearitas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas, serta data yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Di mana kita membahas yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terhadap variabel terikat dan variabel bebas, apakah keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Dan model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Uji autokorelasi yaitu di mana bertujuan untuk menguji apakah model regresi ini terhadap variabel terikat dan variabel bebas, apakah saya ulangi lagi, di mana uji autokorelasi ini merupakan hubungan antara residual suatu observasi dengan residual lainnya, di mana autokorelasi ini lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtun waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data-data pada masa sebelumnya, serta tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antar objek atau cross-section, dan di mana uji autokorelasi yang sederhana adalah menggunakan uji Durbin-Watson atau DW. Dan autokorelasi dapat dideteksi dengan cara membandingkan antara DW statistik dengan DW tabel, di mana kriteria pengujiannya yaitu yang pertama, bila nilai DW statistik terletak antara 0 kurang dari DL atau
DL, yaitu berarti HO yang menyatakan tidak ada autokorelasi atau autokorelasi positif ditolak. Yang kedua, bila nilai DW statistik terletak antara 4 sampai DL kecil dari D kecil dari 4, di mana HO yang menyatakan tidak ada atau autokorelasi negatif ditolak. Selanjutnya yaitu bila nilai DW statistik terletak antara DU kecil dari D kecil dari 4, DU HO yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif yang diterima. Dan yang keempat itu ragu-ragu tidak ada autokorelasi positif bila nilai DW statistik terletak antara DL kecil sama D kecil sama DU. Yang kelima, ragu-ragu tidak ada autokorelasi negatif bila DW statistik terletak antara DU kecil sama dari D kecil sama dari 4 DL. Maaf sebelumnya tadi yaitu yang nomor 4 tadi yaitu ragu-ragu tidak ada autokorelasi positif bila nilai DW statistik terletak antara DL kecil sama dari D kecil sama dari D kecil sama dari DU. Sehingga asumsi terjadinya autokorelasi sering dijumpai pada estimasi yang menggunakan OLS. Di mana sedangkan pada estimasi data panel yang menggunakan metode fixed effect baik bersifat LCDF maupun GLS dapat mengabaikan terjadinya autokorelasi karena di dalam metode GLS terdapat pembobotan pada variasi data. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas, di mana Ghazali menyatakan bahwa multikolinearitas mempunyai pengertian bahwa hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel independen. Dari model regresi, beberapa konsekuensi adanya multikolinearitas adalah koefisien regresi variabel tidak tentu dan kesalahan menjadi tidak terhingga. Dan uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas, dan model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Dan jika variabel bebas saling berkolerasi, korelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasinya antar sesama variabel independen sama dengan 0. Dan salah satu munculnya multikolinearitas adalah R2 yang sangat tinggi dan tidak satupun koefisien regresi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas secara skolastik. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan dan ke pengamatan yang lain, atau heterokedasitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibatnya heterokedastisitas penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam model apakah dilakukan dengan menggunakan wide heterokedasticity, consistent standard errors untuk covariance yang terjadi pada program EViews 9. Dan ujian ini diterapkan pada hasil regresi menggunakan prosedur equation dan metode OLS untuk masing-masing perilaku yang bersifat persamaan simultan. Selanjutnya itu pengujian kriteria statistik. Di mana Gujarati menyatakan bahwa ujian signifikan merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Dan ide pasar untuk melatar belakangi pengujian signifikan adalah uji statistik dan dari distribusi sampel dari suatu statistik di bawah hipotesis nol. Dan keputusan untuk mengolah HO dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada. Dan uji statistik terdiri dari koefisien agresi parsial atau UJT, pengujian koefisien regresi secara bersama-sama hasil dari pengujian atau uji F, dan pengujian koefisien determinan atau uji R2. Nah, ujian parameter individual atau uji T. Uji signifikan parameter individual atau uji T dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Sedangkan ujian signifikan simultan atau uji F,
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dan uji koefisien determinan atau uji R2 di mana Ghazali menyatakan bahwa koefisien determinan atau R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dan kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, dan setiap tambahan suatu variabel pasti meningkat dan tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dan oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted atau R2 yang pada dasarnya mengevaluasi regresi yang terbaik. Baiklah, sekian dari pembahasan dari bab 3. Apabila saya memiliki kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan isi dari bab 3, saya mohon maaf. Baiklah, sekian. Terima kasih. Selamat pagi.